Halo kelas, selamat berjumpa kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Hai kelas, ini adalah pertemuan yang ke-9 khususnya untuk mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Semoga kelas semuanya dalam keadaan sehat. Oke kelas, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang evaluasi keamanan sistem informasi. Dari rangkaian penjelasan di materi sebelumnya itu bahwa evaluasi keamanan sistem informasi itu adalah bagian yang sangat penting. Oleh karena hasil dari evaluasi keamanan sistem informasi tersebut itu bisa menjadi acuan atau pedoman untuk membuat kebijakan bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mengamankan sistem informasi. Oke kelas, saya langsung saja menjelaskan materi bagaimana mengamankan sistem informasi kaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi perhatikan kelas keamanan sistem informasi sebelum saya lanjutkan. Maka diharapkan ke kelas teman-teman mungkin di beberapa tempat ada yang kesulitan sinyal untuk memutar videonya. Maka beberapa trik bisa dilakukan, misalnya lakukan download. Mungkin akan memakan cukup lama ya bagi tempat-tempat yang sinyalnya kurang bagus. Yang kedua, boleh melakukan perekaman layar ketika memutar video materi yang saya sampaikan, agar ketika mau mengulang kembali tidak perlu menggunakan akses internet. Atau bisa juga menggunakan tips-tips yang lain ya. Harapan saya meskipun di beberapa tempat, di tempat-tempat teman-teman kita yang lain ada gangguan ataupun kendala sinyal, mudah-mudahan itu tidak menjadi penghalang bagi teman-teman untuk mengikuti materi perkuliahan, khususnya materi mata kuliah keamanan informasi dan jaringan ini. Oke baik, langsung saja kita ke materinya. Kelas keamanan sistem informasi di pendahuluan ini disebut bahwa pengamanan umumnya pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama upaya pencegahan atau preventif, yang kedua pengobatan atau recovery. Nah ini bagian kedua. Nah kalau di pertemuan sebelumnya saya sebut ada upaya ya, upaya yang dilakukan itu bisa menggunakan tiga cara, yaitu upaya pencegahan preventif, yang kedua detektif, yang ketiga korektif. Nah setelah di tiga bagian itu kalau kita kategorikan, pada umumnya dia dikategorikan menjadi dua, yaitu menjadi upaya pencegahan dan pengobatan. Nah usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan. Sementara usaha-usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Jadi saya ulangi bahwa usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan. Itu yang disebut dia, makanya disebut dia upaya mencegah. Yang kedua, usaha-usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Jadi apabila sudah dilakukan pencegahan ternyata juga masih kebobolan, maka upaya selanjutnya dilakukan adalah pengobatan. Maka memang penting itu yang disebutkan, ada pepatah menyebut lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka memang upaya pencegahan itu harus lebih konsen lagi ya. Kalau upaya pencegahan sudah sangat maksimal tapi masih juga ada gangguan atau kendala, maka upaya berikutnya adalah upaya pengobatan. Pengamanan sistem informasi dapat dilakukan melalui layer yang berbeda. Jadi pengamanan informasi itu bisa dilakukan pada beberapa layer. Nah, kalau kita melihat ada layer-layer keamanan informasi itu dalam beberapa referensi itu dibagi menjadi 5 layer. Itu yang pertama ada layer Information Security Policy and Standard. Jadi layer ini adalah lapisan kebijakan dan standar keamanan informasi. Layer yang kedua ini adalah tentang arsitektur dan proses keamanan informasi. Layer yang ketiga itu adalah tentang kepedulian ini ya, kepedulian dan pelatihan-pelatihan keamanan informasi. Layer yang keempat adalah layer atau lapisan teknologi dan produk keamanan informasi. Dan yang kelima ini layer atau lapisan di mana dilakukan upaya audit, pengawasan atau monitoring dan investigasi. Nah, ini nih beberapa layer ya yang bisa dilakukan untuk pengamanan sistem informasi secara terpadu. Nah, salah satu contoh dari antara layer itu adalah misalnya di layer transportasi ya. Layer transportasi dapat digunakan Secure Socket Layer atau yang sering disebut dengan SSL. Nah, umumnya metode ini digunakan untuk server web
Jadi sebagai contoh, kalau kita melihat bahwa domain-domain sekarang sudah menggunakan HTTPS, S-nya itu adalah menggunakan secure, yang secure-nya itu digunakan pada socket. Jadi SSL ini digunakan untuk melakukan pengamanan di layar transportasinya. Nah, secara fisik, sistem Anda dapat juga diamankan dengan menggunakan firewall. Ya, betul. Jadi, selain SSL, bahwa sistem kita juga bisa dilakukan pengamanannya dengan menggunakan firewall. Nah, firewall ini adalah bagian yang memisahkan antara sistem, ya, sistem Anda dengan internet. Jadi kalau saya analogikan ini, firewall ini memisahkan antara jaringan lokal dan jaringan luar. Nah, kemudian untuk mengamankan informasi bisa juga digunakan teknik enkripsi. Ini balik lagi ya ke pembahasan kita di sebelumnya tentang kriptografi. Bahwa selain menggunakan SSL, menempatkan firewall, mengamankan sistem informasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknik enkripsi, yaitu melakukan beberapa proses penyandian informasi baik di tingkat aplikasi maupun di database-nya. Yang tujuannya agar aplikasi atau data-data yang ada di sistem dan atau di email itu tidak dapat dibaca oleh orang lain yang tidak punya hak akses atau hak untuk mendapatkan informasinya. Kaitannya dengan pembahasan itu, maka untuk melakukan pengamanan sistem informasi atau mengamankan sistem informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengatur hak akses. Nah, akses kontrol ini adalah cara yang sangat umum sekali ya. Ini cara yang sangat umum digunakan untuk mengamankan informasi. Nah, kalau saya sebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa akses kontrol ini bisa digunakan dengan mengatur akses ke informasi. Dengan cara apa? Atau dengan mekanisme seperti apa? Yaitu melalui beberapa mekanisme, salah satunya adalah melalui mekanisme autentikasi dan akses kontrol. Nah, implementasinya seperti apa untuk mekanisme autentikasi dan akses kontrol ini? Yaitu antara lain contohnya adalah menggunakan username dan password. Nah, ini cara yang bisa dilakukan untuk mengamankan sistem informasi dengan menggunakan akses kontrol. Nah, di beberapa sistem operasi maksud saya, untuk menggunakan sebuah sistem atau komputer, pemakai itu diharuskan melalui proses autentikasi, yaitu dengan memasukkan user ID dan password. Nah, ini ya, jadi di setiap sistem operasi, sistem tersebut menginkludkan ada pengaturan untuk akses kontrol atau pengaturan hak akses yang umum sekali, yaitu adalah dengan menuliskan user ID dan password. Nah, ini mekanisme user ID dan password ini seperti apa dia teknisnya di sistem. Nah, teknisnya di sistem adalah bahwa informasi yang diberikan, maksudnya diberikan ini adalah diberikan oleh si pengguna terhadap user ID dan password itu akan dibandingkan dengan user ID dan password yang tersimpan di sistem. Di user ID yang dimasukkan, user ID dan password yang dimasukkan oleh user itu akan dibandingkan oleh sistem dengan user ID dan password yang berada di sistem. Yang artinya apabila keduanya valid, antara user ID yang dimasukkan diinputkan dengan yang tersimpan di database, kalau valid maka pemakai atau user tersebut boleh atau diberikan izin untuk menggunakan sistem, atau dengan kata lain dia bisa masuk ke dalam sistem. Dan apabila salah atau tidak sesuai maka akses ditolak atau si pengguna yang ingin masuk tadi tidak bisa menggunakan sistem. Nah, bagaimana lagi mekanisme autentikasi tadi? Nah, untuk mengatur akses kontrol di bagian pertama tadi disebut bahwa informasi user ID dan password itu dibandingkan dengan informasi UDS password yang dimasukkan oleh user dengan yang ada di sistem. Nah, yang berikutnya bisa juga dilakukan dengan mekanisme bahwa informasi yang salah yang dilakukan oleh si pengguna ketika masukkan user ID dan password tadi itu bisa langsung dicatat di dalam berkas log. Nah, besarnya informasi yang dicatat bergantung kepada konfigurasi dari sistem setempat atau pemilik sistem. Misalnya, ada yang menuliskan informasi itu apabila pemakai memasukkan user ID dan password yang salah sebanyak 3 kali. Jadi ketika dia salah 3 kali, langsung menuliskan informasi dan memberikan feedback kepada yang memasukkan user ID dan password yang salah tadi. Ada juga yang langsung menuliskan informasi ke dalam berkas log meskipun dia baru 1 kali salah.
Nah, informasi apa yang dicatat di dalam berkas lognya itu bisa diatur dengan beberapa kebutuhan. Misalnya ada beberapa administrator sistem yang kemudian menyimpan informasinya itu, misalnya user ID-nya disimpan, password yang digunakan yang salah itu juga disimpan, mulai dari kesalahan pertama, kedua, dan berikutnya. Yang ketiga, waktu kejadiannya disimpan, dicatat, ya. Kemudian dari komputer mana dia menggunakannya juga disimpan, bahkan hubungan atau koneksinya juga dicatat, sehingga administrator itu bisa dapat lebih mudah untuk melakukan evaluasi terhadap keabsahan informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang mengakses sistem tersebut dengan menggunakan data-data yang tersimpan di log berkas tadi. Nah, selanjutnya setelah proses autentikasi, pemakai diberikan akses sesuai dengan level yang dimilikinya. Jadi, itu yang disebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa setiap pengguna itu diberikan hak akses yang berbeda dan bahkan level yang berbeda. Nah, tujuannya itu agar autentikasi itu lebih mempermudah bagi si pemilik sistem untuk melakukan proses evaluasi keamanan informasi, baik penggunaan secara normal maupun tidak normal. Nah, biasanya akses kontrol atau kontrol akses atau pengaturan hak akses ini itu dilakukan dengan mengelompokkan pemakai di dalam grup. Ada grup yang berstatus pemakai biasa, ya. Jadi misalnya dia hanya boleh menginputkan saja datanya, tidak boleh merubah atau bahkan menghapus. Ada yang sifatnya sebagai tamu, dia hanya boleh membaca, tidak boleh merubah atau bahkan menghapus. Dan ada yang administrator atau super user. Nah, super user ini biasanya dia memiliki akses lebih dari user-user biasa. Artinya bahwa administrator ini atau super user ini memiliki kemampuan lebih dari anggota grup yang lainnya. Pengelompokan ini disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna sistem. Jadi meskipun saya sebut tadi bahwa ada pemakai biasa yang bisa edit, ada yang pemakai biasa yang hanya bisa input. Kalau di beberapa pengguna ataupun pemilik sistem, status-status atau batasan-batasan tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunaan sistem yang ada di lingkungan mereka. Seperti contoh misalnya kalau di lingkungan kampus, ya, di beberapa fitur sistem itu dikelompokkan hanya untuk akses mahasiswa. Kemudian ada yang hanya untuk akses staff, ada yang akses karyawan, ada yang khusus akses administrator. Nah, sementara itu di lingkungan bisnis mungkin ada beberapa kelompok, misalnya seperti ada kelompok bagian finance, ada bagian engineeringnya, ada bagian marketing, dan bagian-bagian lainnya. Jadi intinya bahwa proses autentikasi itu adalah bagian dari pengawalan informasi yang dilakukan dengan mekanisme akses kontrol. Oke, kelas keamanan sistem informasi, kita lanjutkan ke segmen 2 video materi berikutnya, yaitu video materi segmen 2.